Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Fairia dan rekan saya Iklimah Restiansa dengan NPM 02, Siti Alia Rahma NPM 15. Di sini kami akan mempresentasikan em, materi tentang survei kami di Embung Unpad Jatinangor atau LUI Pajajaran 1. Next. Embung adalah bagian konservasi air berbentuk cekungan di sungai atau aliran air berupa ulukan tanah, ulukan batu, beton atau pasangan batu yang dapat menahan dan menampung air untuk berbagai keperluan. Menurut Rustam 2010, embung adalah bangunan artifisial yang berfungsi untuk menampung dan menyimpan air dengan kapasitas volume kecil tertentu, lebih kecil dari kapasitas waduk atau bendungan. Next. Tujuan dari survei ini adalah yang pertama untuk melakukan inspeksi terhadap struktur embung seperti tanggul, pintu air, dan saluran pembuangan. Yang kedua, mengevaluasi topografi, kapasitas tampung, dan aliran air. Yang ketiga, menganalisis kualitas air untuk memastikan kelayakan bagi pertanian, peternakan, atau konsumsi lainnya. Next. Badan embung. Badan embung adalah keseluruhan bagian fisik yang membentuk embung, termasuk dinding atau tanggul, dasar embung, serta struktur pengelola air yang ada di dalamnya. Badan embung ini bertugas untuk menahan air dalam jumlah tertentu agar tetap terkumpul di dalam waduk. Badan embung berfungsi untuk menampung dan menyimpan air di dalam jumlah tertentu, serta mengatur aliran air agar tetap terkumpul di dalam waduk. Selain itu, badan embung juga membantu dalam pengendalian banjir dengan menahan aliran air yang berlebih, mendukung irigasi pertanian di musim kemarau, serta menjaga keseimbangan ekosistem dengan menghindari erosi tanah. Dengan demikian, badan embung memiliki peran penting dalam pengelolaan air untuk berbagai kebutuhan, baik itu pertanian, mitigasi bencana, maupun pelestarian lingkungan. Next. Bagian penting dalam embung ada aliran air masuk, ada aliran air keluar, dan saluran akhir air. Aliran masuk biasanya berasal dari berbagai sumber seperti curah hujan, mata air, dan sungai. Air masuk melalui saluran biasa disebut dengan inlet yang dirancang untuk menyaring kotoran atau sedimen sebelum air masuk ke dalam embung. Yang kedua, aliran air keluar, di mana air yang telah ditampung dikeluarkan untuk digunakan, misalnya untuk irigasi lahan pertanian. Air keluar melalui saluran pengeluaran itu biasa disebut dengan outlet, yang dapat berupa pintu, sekat balok, atau keran pengatur. Dan yang terakhir adalah saluran akhir air. Saluran akhir air pada embung berfungsi sebagai titik penyaluran terakhir sebelum air digunakan atau dibuang. Ini termasuk sistem drainase yang mengalirkan kelebihan air ke badan air penerima atau langsung ke lahan pertanian. Survei yang telah kami lakukan yaitu saat kondisi setelah hujan, di mana embung Ciparande menunjukkan beberapa perubahan pada kondisi tanah dan air. Setelah hujan, permukaan tanah di sekitar embung cenderung lebih lembab dan terendam, mengingat fungsi embung sendiri untuk menampung air yang berlebih. Air hujan yang mengalir ke embung meningkatkan volume air yang ada, sehingga tanah di sekitar embung menjadi lebih subur dan mendukung pertumbuhan tanaman. Namun, pada beberapa bagian tepi embung, erosi bisa terjadi akibat aliran air yang cukup deras yang dapat mempengaruhi stabilitas tanah secara keseluruhan. Setelah hujan, embung Cikaranje berfungsi dengan baik untuk menampung air. Tetapi pengolahan saluran air yang tepat tetap diperlukan untuk mencegah kerusakan akibat erosi dan memastikan kesuburan tanah tetap terjaga. Next. Berdasarkan uji tekstur tanah dengan menggunakan metode jari telunjuk dan jempol, diketahui bahwa tanah di lokasi ini berjenis liat. Hal ini juga didukung oleh ciri khas tanah liat yang kohesif, terlihat dari banyaknya tanah yang menempel pada sepatu saat berjalan di area tersebut. Tanah liat
memiliki sifat kohesif yang membuatnya cenderung melekat satu sama lain dan tidak mudah berpisah. Sifat ini biasanya memberikan ketahanan terhadap erosi permukaan. Namun, ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan resiko erosi atau bahkan longsor besar. Salah satunya adalah kondisi jenuh air, kemiringan lereng, minimnya vegetasi. Next. Berdasarkan pengamatan melalui survei yang dilakukan, kondisi air embung saat ini menunjukkan tingkat kekeruhan yang cukup tinggi. Dari foto memperlihatkan bahwa air embung memiliki warna kecoklatan yang mengindikasikan keberadaan sedimen atau material lumpur dalam jumlah signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh proses erosi di sekitar daerah. Tangkapan air atau aktivitas manusia mempengaruhi kestabilan tanah. Untuk pertanian, air keruh dapat membawa mineral yang bermanfaat bagi tanah, tetapi juga berpotensi menyumbat sistem irigasi atau menghambat infiltrasi air ke tanah. Oleh karena itu, filtrasi atau pengendapan sederhana sebaiknya dilakukan sebelum digunakan. Dalam peternakan, beberapa hewan ternak dapat meminum air dengan tingkat kekeruhan tertentu tanpa efek langsung. Tetapi, risiko adanya bakteri atau polutan kimia dapat menyebabkan penyakit seperti diare. Sebaiknya air disaring atau diendapkan terlebih dahulu untuk meminimalkan risiko kesehatan bagi ternak. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan kondisi air di embung setelah melewati pemisahan sampah. Jadi, aliran air menuju embung tampak membawa material sedimen yang cukup tebal, terlihat dari warna coklat pada aliran tersebut. Hal ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi yang dapat mengikis permukaan tanah di daerah sekitar embung sehingga sedimen terbawa bersama aliran air. Survei ini menyoroti pentingnya upaya mitigasi seperti penerapan teknik konservasi tanah dan air di sekitar embung untuk mengurangi dampak erosi dan meningkatkan kualitas air di embung. Pendekatan ini melibatkan penghijauan, pembangunan tanggul penahan sedimen, dan pemeliharaan sistem drainase agar aliran air tetap terkendali. Lalu di sini juga ada kondisi lereng di embung Ciparanje. Lereng di sekitar embung secara umum memiliki kondisi yang bervariasi. Sebagian besar area lereng ditumbuhi vegetasi yang lebat, termasuk pohon-pohon yang besar yang tampak sehat meskipun berbatang kurus dan tidak miring, menandakan bahwa stabilitas tanah yang masih cukup baik. Keberadaan pohon bambu memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga kestabilan lereng, karena akarnya yang luas dan dalam mampu mengikat tanah serta menyerap air, sehingga mengurangi resiko erosi maupun longsor. Namun, beberapa bagian lereng yang tidak ditumbuhi vegetasi menunjukkan adanya tanda-tanda erosi kecil di area tertentu meskipun minim vegetasi. Keberadaan batuan yang cukup banyak membantu menstabilkan tanah, meskipun tidak seefektif perlindungan tanah yang diberikan oleh vegetasi. Secara keseluruhan, lereng di sekitar embung masih masih dalam kondisi stabil, tetapi area yang minim vegetasi memerlukan perhatian yang lebih untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, misalnya dengan revegetasi atau penguatan struktur lereng. Dari pemaparan yang sudah kami sampaikan, kesimpulannya ialah berdasarkan survei setelah hujan di Embung Ciparanje, telah tanah dan lereng menunjukkan potensi resiko erosi dan longsor, meskipun saat ini masih stabil. Tanah liat yang ada cukup tahan erosi, tetapi saat jenuh air, stabilitasnya akan berkurang. Lereng yang sebagian besar ditumbuhi vegetasi lebat seperti pohon dan bambu, membantu mengikat tanah dan mengurangi resiko longsor. Namun, di beberapa bagian yang minim vegetasi, erosi kecil bisa berkembang menjadi masalah. Batuan di lereng sedikit membantu, tetapi tidak seefektif vegetasi. Oleh karena itu, area minim vegetasi perlu perhatian lebih, seperti revegetasi atau penguatan lereng, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
Dengan pengelolaan yang tepat, risiko longsor bisa diminimalkan. Selain itu, kondisi air di embung menunjukkan tingkat kekeruhan yang cukup tinggi dengan warna yang coklat, yang mengindikasikan adanya sedimen atau material lumpur. Hal ini menunjukkan disebabkan oleh erosi di sekitar daerah tangkapan air atau aktivitas manusia yang mempengaruhi kestabilan tanah. Aliran air yang membawa sedimen tebal juga terjadi akibat curah hujan yang tinggi, yang dapat mengikis permukaan tanah di sekitar embung. Oleh karena itu, upaya mitigasi seperti penghijauan, pembangunan tanggul penahan sedimen, dan pemeliharaan sistem drainase sangat penting untuk mengurangi dampak erosi dan meningkatkan kualitas air di embung, agar aliran air tetap terkendali dan kondisi embung tetap stabil. Lalu di sini kita membuat video surveinya melalui diupload di YouTube. Ini bisa dilihat saja di link yang sudah disediakan dan sudah diterterakan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan maupun kata-kata yang kurang dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Alia. Warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.